ada di WhatsApp kita ya, bagaimana hukumnya orang yang berkhianat. Jadi hukumnya begitu, digantung dapat jangkau ya. Dibuang dapat dilihat. Sepanjang perintah adat dan pusako begitu. Jadi kalau di adat hukum penjaranya kan tidak ada, cuman sanksi itu lebih berat dari penjara. Dia dipenjarakan di negara itu. Bahkan kalau menurut adat Lamu, orang ini tidak disapa, duduk dia di warung, satu lari, sedang berkumpul orang di warung, teman-temannya lamanya gitu. Karena orang ini tidak tahu beradab dan tidak tahu sopan santun, yang melanggar pantang larangan, menggunting dalam lipatan, menuang kawan saya yang mendirikan rumah dalam rumah, itu hukumnya dulu. Teman-temannya pun akan lari dari sana. Begitu. Satu lari. Akhirnya dia sendiri yang ada di warung itu. Begitupun di perjamuan baralik ataupun di dalam sebuah pesta ya, apalagi di persukuannya. Andai kata dia ada di rumah itu, datuk dan nenek mama tidak akan bisa naik ke rumah itu. Karena apa? Karena itu dianggap musang. Musang dalam bahasa Indonesianya apa itu? Yang jelas itu musuh bagi ayam. Ayam tidak akan pernah masuk di dalam kandangnya karena ada musang, ada musuh. Dianggap beliau itu adalah memusuhi adatnya sendiri. Jadi penyiar, maka tidak diterima dengan secara adat. Jadi dimanapun beliau tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah, inilah hukum yang paling berat sebenarnya. Walaupun badannya bebas, tapi dipenjarakan oleh masyarakat itu sendiri, beliau tidak akan berani. Makanya di bumi Minang dulu orang tidak berani sembarangan bertindak. Karena apa? Karena takut dengan hukuman masyarakat itu. Dia akan dikucilkan. Begitu. Jadi itu termasuk hukum nagari. Siapa yang mengeksekusikan hukum nagari itu adalah penghulu suku, nenek mama dan seluruh. Jadi pandai pegaran koko dihadirkan di lapangan dan dimasukkan dan di eksekusikan hukum nagari. Dinyatakan di gelanggang nan banyak, beliau tidak boleh diterima lagi dari persukuan dalam. Jadi bagaimana andainya kata dia tetap bersinergi? Beliau tidak sadar juga, walaupun zaman sekarang ada juga kejadian yang serupa. Di belakangnya orang menggunjing dia tidak tahu. Ya, kalau diibaratkan sekarang urat walinya mungkin udah putus. Jadi begitu kalau menurut hukum nagari. Jadi sebuah nagari tadi itu mempunyai kekuatan khusus untuk menertibkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di bumi Minang ini.
Jadi mendirikan sebuah apa hukuman itu tidak ada lagi sekarang. Gimana? Peperangan jalan. Nampak gua kita menyerang Israel. Betul dengan omongan Israel Amerika aja. Nampak. Terlalu jauh. Jadi urusan negara yang jelas adat itu bersinergi dengan negara. Sebenarnya kalau dikembalikan ke adat lama Besar-Pausang lebih bersinergi dan mempunyai kekuatan. Kalau di bumi Minang ini, kalau ada ini hidupkan sandingnya. Mungkin Kapolres dan di Kapolda mungkin lebih merasa terbantu, sebab di zaman dahulu waktu saya masih mungkin masih pelajar itu Dampos. Kalau Dampos mau menangkapkan akan dicarinya ini mama dicari Datuk. Itu yang bernama Syanu yang berinisial S. Menurut penyelidikan kami telah melakukan ini. Jadi Datuk kalau ponakannya dipanggil oleh Datuk dan ini mama. Kemudian disuruh menghadap ke pengadilan, ke Kapolres, ke Dampos, berikan keterangan. Kalau tidak mau, kamu akan saya bawa dengan paksa sendiri. Jadi Datuk di zaman dahulu pun punya bulu balang, kini pun punya bulu balang, cuma tidak dia berjalan. Untuk menjalankan itu susah. Kenapa susah? Ya karena setiap ingin berjalan itu kan butuhnya dana. Kemudian pemasukan penghulu kan sekarang kan tidak ada lagi. Makanya secara tak langsung ini sudah tercekik ya, adat ini sudah tercekik oleh aturan-aturan baru. Sebab kenapa kita ajak seluruh lapisan tokoh-tokoh bumi Nangko. Kalau dikembalikan menurut adat lama Besar-Pausang Bali, Bali Banagari dan menurut aturan undang-undang negara, apabila adatku dipakai bumi aman padi menjadi, artinya apa? Perekonomian tumbuh dengan semaksimal mungkin karena dijaga, karena dipagarkan. Artinya di sini pagar itu dibina dan dipandu oleh pemerintah seperti PPL. PPL harus turun ke lapangan dan lihat itu perintah. Kalau sekarang cuma laporan saja. Kita tidak melihat itu bekerja sama antara masyarakat dan PPL itu lagi. Ada sebagian, bukan seluruh. Jadi yang diminta itu bekerja sama baik dalam tentang keamanan, tentang kenyamanan, tentang ekonomi, kemudian baik di antara kita